masih menuai sorotan tajam, kisru dugaan penipuan yang menyeret nama advokat kondang Togar Situmorang. Seperti diketahui, pada penghujung bulan April 2026 silam, Pengadilan Negeri Denpasar telah resmi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada Togar lantaran disebut terbukti melakukan tindakan pidana penipuan yang menimbulkan kerugian sebesar 1,81 miliar rupiah kepada kliennya Fanny Loren. Menanggapi jatuhnya vonis tersebut, pihak Togar tentunya tidak diam begitu saja. Bahkan mereka sampai menilai putusan ini sebagai peradilan sesat. Lantas, seperti apakah pandangan Profesor Dr. Musa Darwin Pane sebagai ahli pidana? Ya, saya sih prihatin ya apa yang menimpa advokat Togar Situmorang, persoalan honorarium, perselisihan dengan kliennya itu bisa dikriminalisasikan ya, dibawa di pengadilan dan infonya divonis 2,5 tahun ya. Infonya divonis 2,5 tahun. Padahal perkara ini berkaitan erat dengan kerangka ataupun bingkai daripada undang-undang advokat, di mana seorang advokat itu melekat terhadap dirinya imunitas advokat sebagaimana pasal 16 undang-undang advokat ya. Sehingga terhadap advokat Togar Situmorang seharusnya tidak patut dikedepankan hukum pidana di depan gitu ya. Seharusnya ada proses-proses yang harus ditempuh, yaitu musyawarah antara advokat dan kliennya, dan juga jika tidak tercapai dapat ditempuh dengan melakukan pengaduan ke Dewan Kehormatan, di mana organisasi advokat yang menjadi naungan daripada advokat Togar Situmorang gitu ya. Jadi, kalau sampai ini masuk ke pengadilan, bahkan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Denpasar, ini suatu hal yang menyedihkan ya, dan ya saya turut prihatin gitu. Jangan sampai advokat-advokat lain juga nanti bisa mengalami hal yang kurang lebih serupa ya, persoalan-persoalan kerangka bingkai undang-undang advokat seharusnya diselesaikan bukan dengan ranah pidana, bukan dengan membawa ke pengadilan dan kemudian divonis melakukan tindak pidana. Selain memberikan tanggapan soal putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, Profesor Dr. Musa Darwin Pane turut memberikan pula komentarnya terhadap argumen kuasa hukum dari Togar Situmorang, di mana Rinto Maha selaku kuasa hukum Togar menilai putusan hakim tidak berdasar karena mencampur adukan antara honorarium advokat sebesar 550 juta rupiah dengan delik penipuan dan penggelapan. Sebuah argumen yang menjadi salah satu landasan pihak Togar dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Denpasar. Menanggapi putusan itu, pertama kita telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Kita bukan tidak menghormati putusan, tapi saya lihatnya lebih tepat putusan tingkat pertama dengan Bang Togar sebagai terdakwanya. Saya lihat itu putusan yang sesat ya. Kok bisa hakim dalam pertimbangan tidak hati-hati ya memasukkan istilah surat kuasa dan honor seorang advokat sebagai pertimbangan bahwa itu delik tipu gelap. Ya tentu saya kecewa lihat putusan semacam itu karena tidak berdasarkan norma yang diatur di dalam undang-undang, khususnya undang-undang advokat. Berkaitan dengan honorarium itu kan sudah diikat dalam suatu perjanjian dan sudah ada kuasa ya di situ, artinya sudah saling mempercayakan. Dan terkait hal yang seperti ini ya, pasal dari kepercayaan ini ya, tentu ini pidana ditempatkan dalam posisi yang terakhir ya, dalam posisi yang terakhir. Tidak bisa ini asal dicampur-campur ya, perbuatan-perbuatan keperdataan, perbuatan-perbuatan dalam perjanjian penanganan perkara yang tunduk pada kode etik, undang-undang advokat, di situ melekat juga pemberian kuasa gitu ya.
itu tidak bisa dicampur adukan. Ya, di dalam perkara pidana itu kan yang dicari kebenaran material. Artinya apa, ya kan? Artinya kebenaran itu haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Nah, apakah ini ada delik penipuan, penggelapan, dia itu kan harus diuraikan unsur-unsurnya, unsur-unsur tindak pidananya harus di situ juga secara hakiki adanya perbuatan, actus reus, adanya juga sikap jahat, ya sikap batin jahat, yaitu mens rea-nya kita lihat gitu ya, apakah perbuatan-perbuatan terkait selisih mengenai honorarium, cara penanganan perkara, apakah perbuatan-perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan, itu tidak bisa dicampur-campur gitu ya, harus diselesaikan satu persatu dulu ya. Sebaiknya ya diselesaikan di Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat ya, supaya kita bisa menilai apakah ada itikat baik ya, apakah dilakukan dengan itikat buruk perbuatan-perbuatan itu. Apa yang kini menimpa advokat Togar Situmorang memang berhasil mencuri perhatian di kalangan hukum. Bagaimana tidak, Togar Situmorang dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara atas perkara penipuan senilai 1,8 miliar yang dilaporkan kliennya Fanny Lauren Christie yang dikenal sebagai pemenang gelar Putri Indonesia Persahabatan tahun 2002. Dalam pembelaan mereka, kuasa hukum Togar Situmorang lantas menyinggung adanya undang-undang advokat yang dilanggar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni mengenai hak imunitas yang diberikan kepada profesi advokat. Artinya, para advokat tidak bisa dipenjarakan baik di dalam maupun di luar persidangan dalam rangka membela kepentingan kliennya. Ya, kalau berdasarkan putusan MK ya, bahwa seorang advokat tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dapat dituntut secara perdata baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kita berharap pengadilan banding melakukan pemeriksaan ulang. Tapi kecewanya lagi, saya lihat bahwa pengadilan banding tidak merespon surat kita itu. Pengadilan itu benteng terakhir masyarakat mencari keadilan. Kalau masyarakat aja, masyarakat kecil mudah dikriminalisasi, ya itu apalah. Ini advokat, udah dokter, udah lama jadi pengacara aja bisa masuk penjara. Ya Konoha memang begitu. Kalau misalnya ada orang atau klien itu komplain dengan istilah-istilah bahwa mereka tidak puas pelayanan dari advokat itu dan dia merasa wah ini nggak sesuai nih dengan kinerjanya, upaya yang ditempuh itu adalah upaya administrasi, sudah diatur di dalam undang-undang advokat. Ya, ada di situ disebut tentang Dewan Etik ya. Dewan Etik itu kan mengatur tentang laporan masyarakat terhadap oknum advokat atau dianggap melakukan serangkaian pelanggaran. Itu lapornya ke situ. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Istilahkan itu kan advokat itu bukan lembaga pribadi, tapi lembaga atau organ negara. Kan di dalam kekuasaan kehakiman itu udah diatur apa-apa saja bagian dari kekuasaan kehakiman. Selain hakim itu ada penyidik, ada polisi, ada jaksa sebagai penuntut, ada pembela umumnya, ada advokat. Lalu ada yang melaksanakan putusan, itu yang di lembaga pemasyarakatan atau lapas, sipir namanya. Jadi seharusnya ke situ. Ya katakan dulu merasa jadi korban dari advokat, itu larinya ke situ, ke Dewan Etik. Jadi mulai dari polisi melakukan penyidikan, padahal jelas ada 21 surat kuasa, lalu masuk ke penuntutan, itu dijadikan barang bukti ya. Ini cilakanya surat kuasa itu dijadikan barang bukti, lalu diputus di dalam satu pertimbangan pengadilan, itu rangkaian namanya peradilan sesat. Jelas memang ada undang-undang tapi ditabrak semua. Harusnya hakim kalau dia jujur, dia punya integritas, itu minimal NO itu tidak dapat diterima karena tidak ada laporan ke Dewan Etik. Itu harusnya diperiksa dulu. Jadi apalagi terlebih hubungan antara saudara Togar Situmorang dengan bekas kliennya itu kan hubungan kontraktual. Tidak serta-merta hubungan kontraktual itu dibilang delik tipu gelap, ya dibuktikan dulu.